Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fernando SPD, mengajar di SDN 02 Cipatangan. Kemudian, Kita akan melakukan diskusi bersama tentang sebuah kasus yang ingin saya bahas dengan Pak Rio. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sebuah kasus Pak Rio dan saya ingin meminta pendapat Pak Rio tentang kasus tersebut. Pertama yaitu kasusnya adalah tentang seandainya Pak Rio adalah kepala sekolah di sebuah SMA Tunas Gemilang. Kemudian Pak Rio memiliki seorang rekan yang namanya Pak Dodi. Dia adalah guru matematika di sekolah yang Pak Rio pimpin. Dia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid. Namun dia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapatkan keluhan, baik dari murid-murid maupun dari wali murid. Pak Dodi kerap marah-marah dan murid-murid juga kecewa dengan sikap dan kinerja mereka. Anda telah menyampaikan bahwa keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian Pak Dodi tetap kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti terlambat membuat RPP, membuat soal ujian, juga terlambat dalam mengisi lapor. Nah, kejadian terakhir yaitu Pak Dodi memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour di Yogyakarta, di mana dia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran Anda memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak dengan Pak Dodi. Kemudian Pak Dodi dapat menerima keputusan itu karena dia sadar dengan kesalahannya tadi, Pak. Jadi berarti sudah kita putuskan hubungan kerjanya ya, Pak. Lalu ia segera mencari pekerjaan baru dan melamar di beberapa sekolah. Nah, Pak Dodi secara personal meminta Bapak untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Bapak pun mengiyakannya. Pada suatu hari Anda mendapatkan email dari Sumber Daya Manusia Cahaya Hati, SMA Cahaya Hati, yang meminta Anda untuk mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut. Nah, sebagai koordinator matematika, di formulir itu ada beberapa pernyataan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Anda paham betul kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Seandainya Bapak jujur dengan mengatakan nanti apa sebenarnya siapa Pak Dodi ini, maka Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah terbaik dan posisi yang ditujunya adalah posisi yang paling baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga, Pak Dodi memiliki istri yang tidak bekerja dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan biaya yang besar. Jadi Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan mengisi formulir tersebut dengan apa adanya atau mengisinya dengan sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Dan kenapa Bapak melakukan hal itu? Jadi menurut Bapak bagaimana, Pak? begitu. Ya, kalau kita sebagai kepala sekolah yang tadi tadi, kita kan sudah tahu kelemahannya. Kemudian bagaimana dia melaksanakan PBM, dia sangat bagus. Kemudian kendalanya kan cuma kedisiplinan dia, telah diberi dia masukan untuk berubah, ternyata hasilnya tidak, kan gitu. Iya. Kemudian dia dikeluarkan dari sekolah. Kita kasihan juga sama anak-anaknya, karena dia istrinya tidak bekerja, kemudian dia mempunyai 3 orang anak. Apa salahnya dia rekomendasikan kembali kepada SMA yang baru tersebut. Kemudian mungkin kalau seandainya sekolah yang dituju itu sekolah terbaik, mungkin kepala sekolahnya bisa merubah karakter seorang guru tadi. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Jadi menurut Bapak tadi Bapak akan memberikan rekomendasi agar Pak Dodi ini diterima di sekolah lain berdasarkan pertimbangan Bapak bahwa dia memiliki keluarga yang harus dia biayai kebutuhannya. Jadi bagaimana? Jadi maksudnya ini seandainya saya bertanya, Pak, apakah Bapak tidak mempertimbangkan sekolah lain itu? Apakah nanti dia tidak akan melakukan hal sama seperti apa yang dia lakukan di sekolah Bapak? Nah, perlu digarisbawahi karena dia guru yang kita rekomendasikan tadi ada kelemahannya. Apa salahnya kita ceritakan sedikit tentang kepada sekolah itu, Pak? Pada sekolah itu dia punya kelebihan dan ada kekurangannya. Dengan kekurangannya tadi, apakah kepala sekolah yang baru itu bisa untuk merubah karakter dia? Oh begitu, Pak.
Jadi Bapak tetap akan merekomendasikannya, menceritakan kekurangannya tersebut dan kelebihannya. Dengan mengabaikan kekurangannya dan lebih meningkatkan kelebihannya. Berarti Bapak akan mengutamakan kelebihannya dan menceritakan hanya sedikit saja bagian dari kelemahan tersebut, sehingga sekolah tersebut bisa mengambil keputusan apakah akan dilakukan tindakan yang lebih baik ke depannya atau bagaimana. Begitu menurut Bapak, Pak? Iya. Betul sekali. Baiklah, terima kasih ya Pak Rio. Berarti Pak Rio sudah mengungkapkan bagaimana diskusi kita hari ini. Dan saya akan membahas sedikit. Kalau Pak Rio sudah mengambil, berarti di sini Pak Rio mengambil sebuah keputusan paradigma dilema IPK dengan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Iya. Jadi adil Pak Rio tadi bahwa dia juga berhak mendapatkan pekerjaan, dan rasa kasihan tadi karena dia memang memiliki keluarga yang harus dia beri makan. Iya. Jadi rasa keadilan itu adalah dia mendapatkan perlakuan yang sama karena dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan diputuskan hubungan kerjanya. Kemudian karena dia memiliki keluarga sehingga dia direkomendasikan untuk tetap mendapatkan pekerjaan itu. Semoga setelah itu ada perubahan ya Pak. Iya, amin. Amin. Kemudian dari prinsip dilema etika itu Bapak, kalau menurut saya Bapak telah berpikir berdasarkan rasa peduli. Jadi Bapak mengambil keputusan tersebut tadi berdasarkan care based thinking. Artinya Bapak mengambil keputusan itu karena Bapak peduli dengan Pak Dodi tadi yang memiliki istri dan keluarganya. Dan berikut Pak, sekarang kita akan mengujinya dengan prinsip pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang bertentangan, yaitu yang pertama Bapak sudah tahu kalau Dodi itu merupakan guru berprestasi tetapi lemah dalam integritasnya. Nah, tetapi di sini sebagai manusia yang punya intuisi dengan kebutuhan yang harus dipenuhinya, sehingga dia layak mendapatkan pekerjaan tersebut dari Bapak. Dan yang kedua itu yang terlibat di sini adalah Bapak bersama Pak Dodi serta rekan murid dan wali murid, dan kemudian juga yang terlibat lainnya adalah orang yang akan menerima, sekolah yang akan menerima dari kehadiran Pak Dodi nanti di sekolah yang baru. Nah, kemudian fakta-fakta yang relevan di sini adalah pertama Pak Dodi tadi memang punya kompetensi yang tinggi ya Pak, semangat belajar yang tinggi. Kemudian Pak Dodi punya masalah dalam mengendalikan emosi dan diri. Lalu Pak Dodi sudah diberi peringatan, sudah Bapak beri peringatan, sudah diberi pemberitahuan, tapi tidak ada perubahan, dan endingnya adalah ketika dia memanipulasi keuangan dari kegiatan studi tour. Nah, kemudian pengujian dari benar salahnya, dari uji legal Pak, apapun yang dilakukan oleh Pak Dodi tadi menurut Bapak melanggar hukum tidak ketika dia melakukan manipulasi kegiatan keuangan tadi? Iyalah, kalau kita adukan ya karena dia memanipulasi data, kalau kita bertindak untuk melaporkan dia kena hukum dia tuh. Kena hukum. Berarti ada uji legal di sana ya Pak. Berarti dia telah melanggar hukum. Kemudian kalau uji regulasi atau standar profesional menurut Bapak dia melanggar tidak? Profesionalitasnya bagaimana? Berarti dia melanggar kode etik tidak menurut Bapak? Kalau sebagai seorang guru? Iya, kalau sebagai seorang guru dalam dia belajar dia karena administrasinya sering terlambat, iya kena dia. Kena dia Pak, berarti dia dalam profesional dia tidak memiliki kode etik yayasan kan begitu Pak? Kemudian dalam intuisi? Istrinya karena dia memiliki 3 orang anak dan istrinya tidak bekerja, sementara dia punya kompetensi sebagai seorang guru, yang mana dia menafkahi ketiga anaknya dan istrinya. Itulah yang menjadi pertimbangan bagi saya. Oh, baiklah Pak. Jadi pertimbangan visi Bapak adalah karena ada keluarganya yang akan dipenuhi kebutuhannya. Kehidupannya. Seandainya keputusan Bapak ini saya lakukan uji publikasi, maksudnya kita publikasikan keputusan Bapak ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak nanti akan merasakan malu atau Bapak sudah berada di pihak yang benar begitu? Oh, malu lah dia. Malu lah dia. Jadi dia akan mendatang, bukan malunya akan mendatangkan rasa malu dari Bapak atau tidak? Yang saya tanya Bapaknya bukan ini. Oh, kalau dari saya gimana? Kalau kita mempublikasikan kejelekan orang lain, ya membuat malu diri kita sendiri. Membuat malu diri kita, oke. Baiklah kalau begitu, seandainya uji panutan menurut Bapak, kira-kira siapa orang yang akan membuat keputusan sama seperti yang Bapak lakukan hari ini? Mungkin ada beberapa sebagian orang yang akan juga membuat keputusan sama Bapak. Seandainya kepala-kepala sekolah lain ditanya, mungkin dia punya pendapat yang sama dengan Bapak. Oke Pak. Baiklah, berarti di sini kita sudah melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Berarti benar Bapak merekomendasikan nanti dengan menutupi kelemahan Pak Dodi, sehingga Pak Dodi mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru, dan mudah-mudahan nanti dia berubah.
Kemudian benar Bapak sudah mengambil keputusan bahwa rekomendasi ini Bapak berikan karena rasa kasihan Bapak tadi terhadap Dodi, mengingat kebutuhan biayanya yang harus dipenuhi. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan prinsip revolusi dengan care based thinking tadi Pak, dengan rasa peduli tadi. Berarti keputusan yang Bapak ambil yaitu menggunakan rasa peduli tadi. Oke, baiklah, terima kasih Pak. Begitulah diskusi kami bersama Pak Rio, dan semoga ini bisa melengkapi tugas saya di modul 3.1. Terima kasih.